Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membedah tentang sistem informasi Posyandu. Jadi sistem informasi Posyandu ini digunakan oleh petugas Posyandu terkait dengan pelayanan Posyandu. Sebagai contoh di Desa Ungkea ini, kita dapat mengakses sistem informasi Posyandu ini dengan dua cara. Yang pertama itu dari menu di sudut kiri atas, kemudian kita ke Posyandu, atau bisa juga melalui artikel dan dari artikel nanti kita bisa menemukan widget di sudut kanan bawah. Widget juga bisa diakses dan akan masuk ke Posyandu. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan mendemonstrasikan sebagai admin. Di dashboard admin itu akan terlihat berapa jumlah ibu, kemudian berapa jumlah anak, kemudian berapa kader, dan berapa pengguna. Untuk pengguna sendiri itu nanti bukan hanya admin yang dapat mengakses, tapi masyarakat atau ibu juga, ibu dari si anak juga bisa mengakses, tentunya dengan memilih. Nanti kita demokan secara keseluruhan. Saya masuk ke panel dahulu di dashboard ini. Kita lihat ada beberapa menu. Ini kalender kegiatan yang akan diselenggarakan, nanti akan tampil di sini. Kemudian rekap. Ini bisa kita tampilkan dalam bentuk gambar di PG ataupun kita download menggunakan CSV, Excel, atau data table. Icon-icon juga ini bisa diklik. Yang pertama kita lakukan adalah pengisian data master, data ibu, kemudian data anak, jenis imunisasi, data kader, juga ada menu untuk PTK dan KM. Kita ke data ibu terlebih dahulu. Untuk menginput datanya bisa menggunakan Excel ataupun kita tambah secara manual. Di sini saya menggunakan metode tambah secara manual. Misalnya nama ibunya adalah, nama suaminya, kemudian tempat lahir misalnya ini kita pilih ini. Kemudian alamatnya, kecamatannya, ini kecamatannya, agamanya, nicknya misalnya, akannya juga kita masukkan nomor BPJS NB, ada apa tidak, kemudian status backingnya kita masukkan juga nomornya. Kemudian kita simpan. Setelah datanya tersimpan, ini nanti bisa kita edit jika ada yang tidak sesuai. Kemudian juga bisa kita detailkan. Setelah itu kita masuk ke data anak.
Nah, di sini belum ada anak, kita tambah anak. Nah, misalnya namanya tentang orang tuanya, kita pilih dari yang tadi kita input, kemudian tempat lahirnya, tanggal lahirnya, misalnya berat badan waktu lahir dalam kilogram. Misalnya ini aja. Anak ke 1. Jenis persalinan normal, tempat bersalin, nama dokter dengan pembantu, misalnya jika tahu, jika tidak tahu bisa dikosongkan. Ini kita simpan. Maka status bintang sudah ada, KNS, dan ini kita bisa ditaruhkan juga. Setelah itu jenis imunisasi. Nah, di sini kita bisa tambahkan nanti jenis-jenis imunisasi. Saya ambil contoh. Misalnya BCG polio. Jaringannya lagi agak kurang bersahabat. Untuk imunisasi ini kita hanya 1 kali saja menginput. Hanya 1 kali. Jadi nanti setelah input kita tidak wajib lagi untuk mengisi. Misalnya ini kita ambil contoh yang cepat, nanti bisa diubah. Umur misalnya 1 bulan. Kemudian kita ambil lagi polio. Kita tambah lagi. Nanti silahkan di edit. Bisa dihapus atau diedit nanti. Namun setelah ada data dari anak yang sudah diimunisasi, tidak disarankan untuk mengganti nama imunisasinya karena akan berpengaruh di data anak yang sudah imunisasi. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita masukkan juga data kader. Data kader ini adalah siapa petugas posyandu yang bertugas. Kita masukkan data kader di posyandu terkait. Nanti kita input. Kemudian kita bisa tambah PKK juga di data ini. Kemudian kita tambah UKM bisa juga. Nah, di sini ada data hasil timbang. Nah, setiap anak hadir pada kegiatan posyandu tentunya akan ditimbang. Nah, cara nimbangnya nanti masuk di menu timbang anak, kemudian klik nama anaknya, nama anak, kemudian nama orang tuanya. Nah, setelah kita timbang,
kita isi datanya, misalnya ini saya isi acak aja ya, maka atas nama bintang nanti ini sudah tersimpan. Ini nanti akan saya sesuaikan kontrolernya, intinya seperti itu. Maka data berat timbangan si anak pada tanggal terkait sudah terekam. Nah, nanti kita bisa lihat di data timbang siapa, umurnya, berat badan, dan hasil timbangannya. Ini data timbang bulanan, kemudian di sini data timbang keseluruhan. Nah, di bagian data status gizi anak juga nanti ada status gizinya. Nah, karena ketersesuaian antara hasil timbang dengan berat. Efektivitas rentang waktu. Kemudian masuk di tabel imunisasi. Misalnya tabel imunisasi yang saat ini imunisasi berjalan, kita tinggal search nama anaknya, kemudian jenis imunisasinya, misalnya sudah masuk ke campak rubella, tanggal imunisasi misalnya tentang hari ini, kemudian booster apa tidak, keterangannya sudah dilakukan atau apa saja boleh ditambahkan kemudian disimpan. Nah, maka data ini akan tersimpan. Vitamin A ini terkait dengan pemberian vitamin. Kemudian agenda ini adalah agenda yang akan dilaksanakan. Misalnya kita akan ada kegiatan selanjutnya. Itu bisa kita kegiatan yang setiap bulan berjalan ataupun tidak. Misalnya ada kegiatan posyandu, pembagian vitamin, tempat, desa, tanggal mulai, rutin atau tambahan. Kalau dia rutin, kita tinggal pilih rutin. Kalau tambahan, kita pilih tambahan. Nah, di sini kita tinggal pilih tanggalnya nanti. Misalnya setiap tanggal 31 itu sampai jamnya juga kita atur. Kemudian tanggal selesainya, karena ini bersifatnya rutin, dilaksanakan sampai tanggal 31/2025. Kalau tambahan kita cukup pilih tambahan berarti hanya satu kegiatan dan tanggal berakhir awalnya itu sama dengan tanggal berakhirnya. Karena agenda ini kita bisa ubah agar lebih kelihatan keterangan, diharap biar kita tambah. Maka akan ada pembagian vitamin, ada jadwalnya. Nanti akan kelihatan apa saja kegiatan yang akan berjalan. Kemudian ada bagian buku tamu. Buku tamu ini sebenarnya daftar hadir dan keperluan, ini tidak wajib untuk digunakan. Nah, ini ada data kegiatan. Jika ada kegiatan yang akan dilaksanakan, silahkan bisa ditambahkan nama tamunya siapa, kemudian nama WPN-nya siapa, bisa ditambahkan gambar atau foto flyer poster kegiatan. Kemudian di bagian laporan juga ada pilihan cetak. Nanti bisa kita cetak laporan bulanan pelayanan gizi, balita 2T, pemberian vitamin, dokumentasi kegiatan. Itu tinggal pilih tahunnya nanti, kemudian pilih bulannya. Setelah ada kegiatan. Oke, kemudian di data user. Nah, di data user ini kita bisa nambah untuk admin atau nama orang tua. Di sini saya contohkan tadi Arianti. Kita tambah mail.com.
Ini kita isi, kemudian statusnya sebagai user ibu kita simpan. Nah, ini passwordnya sudah ada. Password kita catat passwordnya yang ini, nanti kita bagikan ke usernya. Jika lupa password, nanti tinggal diubah. Misalnya kita mau ubah, nah, berarti passwordnya yang sekarang tinggal kita beri ke si ibu tadi. Nah, si ibu nanti bisa login di aplikasi. Jadi misalnya kemudian memasukkan password, kemudian login. Nah, si ibu bisa melihat perkembangan dari anaknya. Nah, loginnya nanti bisa menggunakan HP di tempat masing-masing. Kemudian data timbangan anaknya. Ini jaringan saya agak sedikit lelet, jadinya hasil timbang, imunisasi, kemudian perkembangan untuk vitaminnya. Nanti bisa dilihat oleh si ibu. Kemudian tentunya dari informasi yang ada ini, sang ibu bisa memantau perkembangan dari anaknya. Begitupun di sisi admin tadi. Mungkin segitu dulu untuk sistem Posyandu ini. Tentunya sistemnya akan sangat bermanfaat bagi pelayanan Posyandu di setiap desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.